Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur K. Ima Ismara MKes sebagai narasumber pada pagi hari ini yang nantinya di sini dikenal dengan Ki Ismara Kusuma Tatwa. Dan yang saya hormati Ibu Ketua Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Ibu Dr. Bilnur Hening Yuniarti MT, dan Bapak Ibu peserta webinar nasional ke-9 pada tema bagaimana untuk mewujudkan strategi yang baik dalam teaching factory di sekolah. Uh, Sebelum acara yang kita mulai, izinkan saya selaku moderator pada pagi hari ini membacakan susunan acara, yaitu yang pertama adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang kedua adalah sambutan dari Ketua Departemen, yang ketiga adalah pemaparan materi, dan yang keempat adalah tanya jawab. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Departemen Pendidikan Teknik Elektro kepada Ibu Dr. Bilnur Hening Yuniarti MT. Waktu dan Yung saya aturkan. Baik, terima kasih Bapak Andi Asmara PhD yang sudah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Ima Ismara pada saat ini sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar series 26 Oktober 2024 yang sudah berkenan hadir. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dipertemukan bersuamaya untuk kegiatan webinar, di mana kegiatan webinar pada pagi hari ini mengusung tema yang sangat menarik, yaitu strategi efektif untuk meningkatkan teaching factory untuk sekolah menengah kejuruan. Nah, pada pagi hari ini tim menghadirkan narasumber yang sudah memiliki banyak pengalaman di dunia sekolah menengah kejuruan, khususnya dalam pengembangan teaching factory yang ada di sekolah menengah kejuruan. Kami harapkan nanti di dalam paparan beliau, Bapak Ibu bisa aktif dalam berdiskusi, karena selama ini masih banyak mispersepsi kaitannya dengan pelaksanaan teaching factory, di mana di dalam teaching factory itu adalah mengutamakan pembelajaran yang nantinya akan berorientasi pada pencapaian kompetensi dan menghasilkan produk sesuai dengan standar industri. Nah, nanti Bapak Ima akan banyak memberikan pencerahan kepada kita semua terkait bagaimana strategi yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan teaching factory ini secara efektif dan efisien.
Nah, selamat mengikuti webinar Bapak dan Ibu. Semoga webinar ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan kami tunggu partisipasi untuk webinar-webinar selanjutnya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Departemen Dr. Bill Nurhaning Yuniarti, MT, yang telah memberikan sambutan pada webinar pagi hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti, tapi sebelumnya bahwa acara ini pada kesempatan yang berbahagia ini yang sangat bagus ini nanti para peserta diharapkan ikut aktif untuk bertanya ataupun berkonsultasi karena dari narasumber mengendaki ada konsultasi terkait pelaksanaan teaching factory di sekolah masing-masing. Gunakan kesempatan pada pagi hari ini untuk sharing ataupun bertanya terkait dengan teaching factory di sekolahnya masing-masing. Narasumber pada pagi hari ini sudah tidak asing lagi, yaitu dikenal dengan Ki Ismara Kusuma Tatwa, yang beliau sudah lama berkecimpung di dunia teaching factory dan sekaligus sebagai salah satu penggerak atau pengusul terkait dengan SMKPK. Untuk itu tidak lama-lama lagi kita akan memberikan waktu kepada Ki Ismara Kusuma Tatwa untuk memaparkan materi terkait dengan teaching factory. Waktu dan Yum saya aturkan kepada Ki Ismara. Terima kasih Pak Candi, terima kasih Bu Nurning. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menyenangkan sekali ini. Rekan-rekan sekalian, langsung saja supaya waktunya diskusi banyak, supaya waktunya saling isi mengisi banyak, kita akan cerita. Saya akan cerita. Sebenarnya pendidikan ala pabrik atau pendidikan model pabrik sudah dimulai sejak tahun 2008. 2008-2010. Saat itu inisiatornya Pak Joko Sutrisno. Langsung juga diterapkan dengan membuat beberapa SMK produk. Produk yang layak jual. Ada sirek, ada lampu. Saya ikut awal-awal membuat pedoman di awal. Kemudian berkembang terus akhirnya ada masuk GIZ dengan motornya Mikael, karena memang Mikael Admi Mikael dulu yang sudah memulai dengan teaching factory ini, sudah memulai dan ada produk nyata. Lalu kita mengadopsi ala GIZ. Tapi ala GIZ, ala Admi, kelihatannya kok lebih pas untuk manufaktur, untuk mesin. Nah, kemudian berkembang setiap tahun kita berikan hibah teaching factory. Terakhir puncaknya di New Teaching Factory. Di saat itu sedang tahun 2020. Bukan, 2019. Itu hampir mendekati adanya COVID. Kita buka New Teaching Factory teaching factory yang baru yang bisa digunakan oleh semua program keahlian. Saat itu kita gunakan berbagai industri, dunia usaha, dunia industri untuk membantu menseleksi, membantu mengkurasi, membantu mendampingi, membantu mengarahkan, bahkan para CEO industri itu terjun ke lapangan, terjun ke SMK saat itu. Dengan besarnya hibah 500 juta saat itu. Nah, sekarang berkembang lagi. Lalu kemudian muncul Teaching Factory yang sebelum New Teaching Factory kita kembangkan 7P. Ada 6M, ada 7P. Nah, sekarang sudah berkembang lagi. Yang pedoman terakhir mengakomodasi, kemudian meringkas dari yang sebelumnya. Teaching Factory tidak rumit, sederhana saja, biasa saja, santai saja. Mari kita lihat saja langsung. Sudah sejak lama kita mengusulkan bukan teaching factory, teaching industry. Pernah, kalau di internasional itu teaching industry. Kita mengusulkan juga bukan itu. Kita mengusulkan memang pendidikan ala pabrik tadinya. Nah, sekarang dengan adanya menteri yang baru,
semakin memperkuat, kita rubah TEFA menjadi MAP, pendidikan model pabrik. Atau apa, terserah nanti. Nanti akan kalau diundang ya bisa pendidikan ala pabrik, tetapi bukan teaching. Kalau teaching saja masih kurang. Karena teaching sifatnya tidak menghasilkan pendidikan, tidak menghasilkan keterampilan, banyak pengetahuan. Nah, sistem manajemen pendidikan model pabrik atau TEFA, SMK. SMK kita terjemahkan sebagai simple, murah, kreatif. Ini dia. Jadi filosofi MAP atau TEFA itu simple, murah, kreatif. Tidak ribet-ribet, tidak sulit-sulit. Pokoknya kreatif. Dan ujungnya ada lagi, menghasilkan duit dan menghasilkan kompetensi. Menghasilkan kompetensi, ujungnya profesional menghasilkan duit. Oleh karena itu SMK sendiri menjadi sekolah mengentaskan kemiskinan. Anak-anaknya yang sekolah di situ tuh menjadi kaya. Menjadi kaya, bukan miskin. Kalau anak-anak sudah asik bekerja, asik produksi, asik berjualan, mana sempat berkelahi, mana sempat tawuran, mana sempat geng-gengan, mana sempat yang negatif-negatif, mana sempat. Karena dia menjadi senang. Ini kata kunci lagi, kemudian senang. Mari kita lihat. Agenda pertama, overview. Saya akan ngajak Bapak Ibu overview dengan naik drone. Kita naik drone lihat dari atas. Ya, dari atas. Kemudian tahap kedua, start from the end. Ini istilahnya Pak Wikan yang saya suka. Start from the end. Lalu kita bahas input TEFA untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Kemudian proses TEFA SMK yang efektif. Terakhir, final tips. Gila juga istilahnya Pak Wikan. Saya suka. Start from the end. Memang itu ada di pedoman manajemen secara umumnya. Gila, ini baru anunya Pak Wikan. Terima kasih Pak Wikan. Nah, kita overview. Overview sistem pendidikan ala pabrik. TEFA. SMK. Yang diawali dengan SMP. Silakan berbingung dulu. Apa itu SMK sudah? SMK, simple, murah, kreatif. Itu SMK. Kalau SMP, ini SMP harus mulai dulu. Jadi TEFA itu dimulai dengan SMP, baru SMK. SMP itu apa? Senang, mudah, P-nya praktis. Jadi TEFA yang baru, New TEFA, atau kita sebut MAP, mendidik pendidikan model pabrik atau PMP, mendidik ala pabrik, MAP, itu senang. Anak-anak senang dulu. Dan pasti senang. Anak-anak itu senang juga dapat duit. Senang. Kemudian mudah. Dia merasa mudah melakukan. Maka TEFA dimulai dari yang mudah. Bukan dari yang sulit. Kemudian praktis. Banyak SMK sudah menerapkan. Banyak sekali. Saya sudah mengunjungi sekitar hampir 2000-an, malah 2000-an sejak tahun 2005, SMK se-Indonesia, kelihatannya sekarang mulai banyak melakukan. Yang kita lihat apa? Mikirnya sederhana, ada input, ada standar, ada pengambilan keputusan, decision support system, ada proses MAP, proses PMP, lalu ada mikir eksternal, mikir internal, ada evaluasi, monitoring, ada output, ada outcome, ada impact. Jangan lupa dari Monef itu ada feedback. Feedback berupa informasi digunakan untuk mengambil keputusan. Nah ini dia. Mikirnya begini saja. IPOF. Input, proses, output, outcome, feedback. Ada impact. Atau dampak. Jadi mikirnya sederhana. Simple, murah, kreatif. Senang, mudah, praktis. Tidak usah tinggi-tinggi. Tetapi untuk itu harus tahu peta ini, kita tahu petanya, mind map-nya itu tahu. Mari kita lihat map-nya. Start
from the end. Nah, ini dia. Start from the end. Maksudnya adalah Bapak Ibu akan berpikir outputnya dulu. Outputnya pengen apa? Anak-anak mampu mengelola keuangan. Oke. Anak-anak mampu produksi. Ya, dibutuhkan sekali. Mampu melayani pelanggan. Betul. Mampu sales dan marketing. Mampu membuat laporan portofolio. Mampu berbisnis. Inilah. Ini sederhana sekali mampu. Di antara kemampuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, tidak semua kita raih. Mungkin. Tapi paling bagus sesuai dengan output yang terbaik, semua kita raih. Bisa juga kita mulai dari mampu melayani pelanggan. Dengan produksi, kita ambil, kita kerjasama dengan prodi lain, dengan SMK lain, dengan UMKM. Boleh. Jadi senang-senang aja lah. Yang kedua, kalau anak sudah mampu, berarti akan menjadi kompeten. Ingat, mampu itu pengetahuan, skill, dan sikap. Mampu melayani pelanggan, anak dilatih senyum. Anak-anak dilatih merayu. Mampu sales dan marketing, wah kemampuan negosiasi, kemampuan merayu. Di SMK mana kita bisa melihat yang ada pabriknya di dalam sekolah, salah satunya MM 2100. Kemudian Mikael Atmi, kemudian SMK Negeri 2 Subang, dan masih banyak lagi. Tapi itu yang binaan saya, yang saya bisa melihat hasilnya langsung. Dan siswanya terlibat langsung. Kemudian setelah kompeten, ini dia, mendapatkan income generating, mendapatkan dana tambahan. Dana tambahan itu kedua, nomor 1, kompeten. Dan mampu merawat, mengelola pelanggan. Pelanggan tidak boleh lari. Akhirnya, outcome-nya produk bermanfaat bagi siswa dulu dan guru, bagi SMK, bagi masyarakat sekitar, misalnya BUMDes, misalnya kelompok pengajian, misalnya kelompok gereja, misalnya kelompok apa lagi, lalu UMKM, kerjasama dengan UMKM, bagi UMKM, dan Dudika Mitra, itu yang paling tinggi. Banyak SMK yang sudah mendapatkan subproduk dari pabrik, antara lain Mikael, antara lain MM 2100, antara lain SMK Negeri 2 Subang, dan di Kudus. Tetapi itu produk, bisa juga pelayanan. Banyak SMK yang bisa ngesup pelayanan dari Astra, dari Honda, begitu. Impact, nah ini dia, ini yang lebih luas lagi. Yang pasti SMK sebagai lembaga akan unggul beneran, bukan unggul administrasi. Siswanya terserap, baik bekerja, melanjutkan, maupun wirausaha. Terserap. Kemudian SMK-nya akan menjadi mandiri dan pengimbas. Lalu ada proses membela dan membeli antar SMK. Ini sudah ada, ini sudah kuat. Misal antara SMK komunitas Don Bosco, antar SMK komunitas Muhammadiyah, antar SMK komunitas PGRI. Ya, silakan, ini baru kuat. Akhirnya mereka saling bantu, saling isi mengisi. Itu kita berpikir start from the end. Mudah kan? Paling mudah, siswa mampu melayani pelanggan. Siswa mampu sales marketing. Siswa mampu membuat laporan portofolio yang ilmiah. Siswa mampu mengelola bahan dan surplus dan tempat seharusnya. Dan juga mampu produksi. Mari kita lihat lagi. Data, decision support system. Ya, kita harus tahu ini juga. Dengan modal yang ada, dioptimalkan untuk melayani permintaan pelanggan. Kemudian, dengan begitu, kita bisa melatih, mendidik
siswa lebih kompeten. Yaitu mampu tadi. Mampu produksi, dan pasti terjual, mampu produksi dengan nyata, mampu tadi. Nah, pendekatannya simple, murah, kreatif. Tidak usah tinggi-tinggi. Sebelumnya, siswa harus dibuat senang dan merasa mudah. Dan yang praktis-praktis dulu. Yang sederhana-sederhana dulu. Misalnya, kita mulai dengan kemampuan mengelola sarpras dan bahan. Lalu kemampuan melayani pelanggan. Lalu kemampuan sales marketing. Lalu kemampuan bisnis, juga kemampuan produksi. Kemampuan yang ringan-ringan dulu yang siswa pasti bisa. Mudah, praktis, dan senang. Nanti meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Di sini inputan, ya ada dana. Tidak usah berpikir harus dana banyak. Dana sedikit pun sebagai modal bisa. Bahkan tanpa dana. Kalau bisa tanpa dana. Seminim mungkin dana. Material. Kalau bisa material yang ada. Saya baru saja berkunjung ke Bali. Ke SMK Gianyar. Hanya dengan sepotong kayu bisa menjadi uang. Dan siswanya terampil membuat kerajinan kayu. Itu sudah teaching factory. Saya habis berkunjung ke Makassar, SMK Tatap Muka. Hanya bermodalkan penggorengan, kompor dan gas kecil, dia sudah bisa berjualan pisang goreng di pantai. Nah, mudah kan? Simpel kan? Murah kan? Tinggal pisangnya ini dibuat kreasi baru. Dengan coklat, dengan keju, dengan susu. Dengan apa lagi? Ayo, silahkan. Dengan sambal. Ada juga, silahkan. Indonesia Timur makan pisang dengan sambal. Dari material sarpras sederhana. Material simple, sederhana. Sarpras simple, dana juga murah. Simple, murah, kreatif. Kemudian mereka harus belajar mencari memori di internet, belajar ke guru-guru, belajar ke UMKM, mencari pengetahuan, memori, pengalaman, pengetahuan. Nah, di sini mereka juga belajar melihat pelanggan. Oh, ternyata ada pelanggan makan pisang. Oh, ternyata ada pelanggan media pendidikan. Misalnya, media pendidikan mudah sekali. Punya saklar, punya lampu, punya baterai, punya kabel. Bisa membuat media pendidikan, fisika, kelistrikan untuk SMP, untuk SD. Sudah berjualan. Jadi anak-anak SMK pasti kaya. Kalau sekolah di SMK pasti kaya dan menghasilkan duit untuk dia pribadi. Tentu saja kalau itu dibuat massal, SMK-nya yang negeri sudah BLUD atau SMK swasta, SMK-nya juga kaya. Sumber daya lain termasuk mitra, Dudika, gurunya yang mindset-nya mindset wirausaha, mindset-nya mindset produktif, dan siswanya yang proaktif-aktif, itu semua inputan sumber daya. Nah, tentu saja ada standar. Dan misalnya PP, Kemen, SOP di industri, standarnya juga permintaan pelanggan, standarnya juga ada kurikulum, silabi, sistem blok. Sistem blok belum diakomodasi oleh GTK, tetapi harus kita terapkan. Walaupun nanti implementasinya terserah kepala sekolah yang membuat nilai. Tapi tanpa sistem blok tidak bisa melayani pelanggan. Kemudian ada teorinya yang perlu yang Bapak Ibu nanti harus kejar. Quality Function Deployment. Host of Q. Ada quality control. Quality assurance. Nah, kita sudah melihat dua hal. Satu, start from the end. Dua,
penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Dari ini semua kita bisa mengambil keputusan, decision support system, dan dari feedback juga nanti akan produksi apa, akan melayani apa. Ingat, anak-anak bisa senang, guru-guru juga senang, dan mudah dilakukan, dan praktis. Lalu, simpel-simpel saja, modalnya murah, jualnya juga jangan mahal-mahal, dan kreatif. Ingat, keuntungan pertama Teaching Factory atau PMP adalah kompeten. Keuntungan pertama, anak kompeten. Keuntungan kedua, income generating. Berarti kompeten dulu, income generating pasti akan datang. Oke, kita melihat yang tiga. Yang lebih mengasihkan lagi. SMP, SMK saja ya. SMP dulu, dan SMK. Kita bisa melihat internal dulu. Unit produksi punya enggak. BLUD bagi negeri punya enggak. Tim TEVA punya enggak. Atau PMP, pendidikan model pabrik. Sarpras yang ada. Tidak usah, kami tidak bisa melakukan teaching factory karena tidak punya ini itu. Nah, itu disebut fixed mindset. Cukup satu penggorengan, satu kompor, satu gas, dan alat-alatnya, dan pisang goreng. Dah, bisa banyak kemampuan pendidikan ala pabrik. Ya dimulai dari itu dulu. Semua pabrik besar, pabrik jamu, dimulai dari jamu gendongan. Pabrik rokok, itu yang kaya raya itu, dimulai dari jual rokok kelintingan dulu. Modal dasar, kita lihat inputan yang tadi. Guru siswa, jelas. Tempat kerja, ya tanpa tempat kerja pun bisa. Tanpa sarpras minim pun bisa. Nah, maka kita ada program SMKPK itu optimalisasi sarpras. Optimalisasi sarpras. Oke. Di sini yang ekstra mitra dudika, pasar dan pelanggan, NKRI. NKRI juga eksternal ini. Dikdasmen, pendidikan di provinsi, dinas pendidikan provinsi, wah dan berbagai hal-hal yang terkait dengan Pemda, BLUD itu eksternal. Kemudian apa yang kita mau Nev? Konten marketing. Anak-anak mampu membuat konten marketing, sales enggak ya, dan sales enggak ya. Anak-anak mampu komunikasi, sales enggak ya. Anak-anak mampu membuat portofolio, logbook dengan ilmiah. Anak-anak mampu memproduksi real, layak jual, dan berjaminan kualitas. Ada SOP-nya enggak? Setiap tahap. Dan income generating-nya berapa? Nah, ini diolah. Hasil monefnya berapa? SOP itu termasuk proses produksinya. Terlaksana atau tidak? Diolah. Dianalisis. Menjadi informasi yang spesifik, measurable, action achieved, realistic, time. Dimasukkan ke DSS untuk melakukan proses. Kan berpikir proses. Nomor satu, utamakan proses yang menghasilkan. Bukan proses tanpa hasil. Jadi mengutamakan proses dilengkapi hasil. Mengutamakan proses yang menghasilkan layak jual. Jadi mengutamakan proses yang menghasilkan. Yang dilengkapi hasil layak jual. Ini nomor satu itu. Nomor dua, anak-anak diajari mengenal BMC, bisnis model kanvas, dan design thinking. Nomor dua, sengaja tidak saya buat urut. Biar Bapak Ibu
Asalnya dari mana aja boleh. Bisa juga dimulai dengan jadwal pelayanan pelanggan. Ingat, sistemnya blok. Bisa juga dengan pelatihan produksi dan pelayanan yang ada SOP-nya. Misal, yang bermitra dengan pabrik AC, melakukan repair maintenance AC. Ingat, pelayanan repair maintenance AC. Bisa produk enggak? Apa produknya? Bisa. Kira-kira kalau pelayanan repair dan maintenance AC, produknya apa? Misalnya produknya adalah tempat penampungan air buangan AC. Misalnya produknya adalah akrilik atau aluminium untuk mengarahkan udara AC keluar. Jangan langsung nembak ke kepala. Misalnya itu. Misalnya apa lagi? Pewangi AC. Bisa membuat produk pewangi AC. Ingat, pendidikan model pabrik selain pelayanan harus ada produk. Itulah kata kunci kreatif. Apalagi rak atau tempat kabel. Bisa. Bisa bikin sebagai produk. Wah, banyak hal. Itu baru AC. Kemudian penerapan proses menggunakan coaching. Lalu konseling. Konseling, kemudian mentoring. Bukan teaching sebenarnya, tapi training. Maka pendidikan itu isinya coaching, konseling, mentoring, dan training. Itu pendidikan, bukan teaching. Kalau teaching itu tujuannya adalah pengetahuan saja. Dari sini coaching, konseling, mentoring, dan training, maka ada subnya lagi, ada yang kita terapkan lagi, model pembelajarnya menggunakan model proses belajar mengajarnya menggunakan kontekstual teaching learning. Konteksnya apa? Repair and maintenance AC. Konteksnya apa? Jualan pisang goreng. Konteksnya apa? Silakan. Produknya apa? Lalu kolaboratif teaching learning. Kolaboratif teaching learning dengan antar siapa? Antar guru. Antar mapel. Antar guru, antar mapel. Dengan studi, kemitraan. Dengan UMKM. Dengan masyarakat sekitar. Itu kolaboratif teaching learning. Dan pasti diawali oleh problem based learning. Tidak ada project based learning tanpa problem based learning. Problem based learning itu kalau di tahap design thinking adalah empati, melihat analisis kebutuhan pelanggan, analisis kebutuhan pasar. Itu problem based learning. Alatnya menggunakan apa? Host of Q. What, who, when, where, why, how. Nah, ini dia. Tambahan host of Q. Alatnya menggunakan host of Q. Tuh. Ada ditambah di sini ya. Ada host of Q. Ada QFD. UFD. Nah, itu saja. Silahkan dicari. Ini pelatihan khusus. House of Q adalah pelatihan khusus. Asik. Itu prosesnya. Setelah itu baru kemudian memberikan project. Projectnya apa? Membuat pisang goreng. Berdasarkan apa? Berdasarkan problem based learning. Berdasarkan apa? Berdasarkan permintaan pelanggan. Itu rekan-rekan. Dah, selesai. Rekan-rekan sudah melihat dari drone, melihat overview 3 hal. 1, secara umum.
input, proses, output, feedback. 2, start from the end. 3, input, data untuk pengambilan keputusan. Produk, pelayanan. Dengan modal yang ada, dioptimalkan. Surplus yang ada, dioptimalkan untuk melayani permintaan pelanggan. Agar bisa melatih siswa menjadi kompeten. Ciri kompeten apa? Mampu produksi, mampu melayani, produksi pasti terjual, mampu berbisnis dengan nyata. Pendekatannya bagaimana? Simple, murah, kreatif. Dan senang dulu. Mudah, praktis. Nah, sekarang tahap selanjutnya. Tahap penerapan TEVA. PMP. Pendidikan model pabrik. Karena mulai sekarang kita harus membiasakan dengan bahasa Indonesia semua. Diselenting oleh Menteri Pak Muti, Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Memang dari dulu sebetulnya kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kita berpikirnya ini ada berpikir ini saja berpikirnya. Rekan-rekan. Berpikirnya ini saja. Punya modal apa yang ada, atau kita tahu permintaan pelanggan, atau kita dua-duanya. Tahu permintaan pelanggan, punya modal yang ada. Dari situ merancang produk. Ternyata pelanggan ibu-ibu Dharma Wanita, pelanggan ibu-ibu arisan kampung membutuhkan snack pisang goreng. Kita punya apa? Punya wajan, punya kompor, punya apa lagi? Pisang yang sudah matang-matang tua di kebun. Nah, go merancang produk. Problem based learning. Bu, suka pisang yang seperti apa? Pisang yang panjang, tokok langit di Ambon, pisang yang besar, tokak langit di Ambon, atau pisang yang kecil, yang manis. Mau pakai keju, mau pakai coklat, suka pisang yang apa ibu-ibu? Gitu kita. Begitu kita problem listening tahu, kita merancang produk. Begitu juga dengan listrik. Bapak AC-nya ini nyentrong langsung ya. Bagaimana mau dibuat tidak nyentrong langsung, dibuat merata. Bagaimana kalau saya buatkan ini, ya, buatkan ini, murah kok Pak, murah. Maka proses produksi harus terintegrasi dengan mapel, mata pelajaran, dan jadwal blok. Mata pelajaran yang utama adalah mata pelajaran produksi. Bahasa Indonesia harus ikut untuk membantu membuat portofolio dan logbook yang ilmiah. Dan strategi sales, strategi marketing, TikTok, Hello, YouTube. Bahasa Inggris harus ikut agar anak-anak bisa komunikasi bahasa Inggris. Bisa membuat laporan portofolio yang berbahasa Inggris. Bisa membuat TikTok, Hello, Snack, YouTube berbahasa Inggris. Bisa sales berbahasa Inggris. Bisa negosiasi berbahasa Inggris. Inilah. Are you okay? Yo, yes, no. Harus. Kemudian dari hasil ini, dari proses produksi ini, menghasilkan prototipe. Dulu awalnya, kita uji coba, kita tes. Enak enggak? Suka enggak? Kurang kecil? Kurang besar? Oh, tambah apa? Tambah gula? Tambah susu pisangnya? Oke, kita lakukan evaluasi penyempurnaan. Sudah bagus, kita produksi massal. Buat kemasan yang indah itu penting. Karena rata-rata produk SMK kemasannya tidak indah. Jadi kalau ada duit, ya beli kemasan yang indah. Kalau tidak, ya kita berkreatif agar kemasannya indah. Sekarang banyak sekali mudah. Kalau hasil evaluasi ini juga harus melibatkan siswa lagi sepenuhnya dalam proses produksi, terintegrasi dengan mata pelajaran, dengan sistem blok, baru produksi massal lagi. Jadi di sini ada segitiga.
Lalu sales marketing, serahkan ke pelanggan. Selesai. Sudah selesai. Simple, murah, kreatif. Senang, mudah, produktif, praktis. Ya, itu dia. Cukup selesai. Gagasan dan ide kreatif dan bermanfaat, langsung aksi. Jadi anak-anak siswa kita diminta gagasannya. Jangan guru saja. Jangan kita saja. Anak-anak silahkan. Punya gagasan apa nak? Punya ide apa nak? Nak tolong pergi ke sana, cari informasi, cari gagasan, cari ide. Langsung aksi. Pertama kali tidak laku, tidak apa-apa. Dimakan sendiri. Biar bermanfaat untuk anak-anak dan guru-guru saja. Dibeli sendiri. Dibeli oleh keluarga siswa, dibeli oleh keluarga guru sendiri. Lama-kelamaan naik-naik bisa bermanfaat bagi SMK. Kemudian naik lagi bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bagi UMKM, bagi kelurahan, bagi BUMDes. Naik lagi bagi pabrik, bagi industri, dunia usaha. Nah, terima kasih. Tetap semangat. Nah, caranya bagaimana? Mudah. Hanya perlu create. Kita kombinasi. Kita balik. Sebagian kita eliminasi. Kita urai pisah, pecah. Kita putar. Dan alternatif yang lain. Apa yang kita rubah? Ukuran bisa. Warna bisa. Penggunaan bisa. Material bisa. Bagian-bagian bisa. Bentuk juga bisa. Saya beli ikan bakar dan kentang di Makassar. 30 tahun lalu seperti ini. Tahun 2024 seperti ini juga. Ayo, bisa kita rubah size-nya lebih kecil, bisa kita slice, kita bisa rubah color-nya, kita beri saus rendang, kita beri saus tomat merah, atau penggunaannya. Ikan bisa selain dimakan diapakan? Mungkin bisa untuk masker wajah. Mungkin. Tapi terserah, gitu kreatif. Materialnya ditambah apa lagi? Hanya kentang, bisa yang lain. Bagian-bagiannya, bentuknya. Nah, juga harus mengenal BMC yang terkait value of product. Nanti BMC silahkan belajar sini di materi yang lain. Ada value proposition, ada hubungan kemitraan. BMC itu pasti kemitraan. Akademisi, pebisnis, komunitas, model pentahelik, media, pemerintah, ada pembiayaan, ada marketing, cara mendapatkan, cara membahas pelanggan, produksi, bahan baku. Nah, ini BMC. BMC perlu di design thinking, perlu di. Kemudian ada apa? Channel marketing. Apakah melalui blog, melalui online, YouTube, Snack, TikTok, Hello, lalu apalagi WA Group, community building, email, silahkan. Channel itu hanya 19, sekarang ada 30 channel. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Ini cara saya mengajarkan psikologi marketing S2 ekonomi UGM. Saya ajak betul-betul marketing pisang di pasar. Dan saya membantu membawakan pisang. Makasih Bapak Andi. Saya kembalikan ke Bapak. Mari Bapak Ibu konsultasi. Bidang keahlian Bapak Ibu apa? Konsentrasi kalian apa? Lalu PMP-nya bagaimana? TEVA-nya bagaimana? Ingat, SMP. Senang, mudah, praktis, produktif. SMK. Simple, sederhana, murah, kreatif.
Ye, terima kasih pada eh, Pak Ima selaku narasumber pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk jika ada yang ingin dikonsultasikan atau ada pertanyaan atau ada komentar terkait di Cek Factory yang ada di sekolahnya masing-masing, bisa mengacungkan jari ya, ada emot di dunia ini, atau kalau tidak ingin berdiskusi langsung bisa menulis di kolom komentar atau kolom chat Bapak Ibu semua. Ya, silahkan dari SMKN 1 Pasaman. Monggo bisa open mic Pak, SMK 1 Pasaman. Terima kasih Pak Andik. Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Prof, Pak Ima, Pak Andik. Saya Edi Spandri, Kepala Sekolah SMK 1 Pasaman. Saya selalu mengikuti WA Group dari Pak Ima ini. Dan juga saya, kebetulan sekolah kita sudah bloat Pak Ima, Alhamdulillah. Udah tahun 2022 sudah bloat. Dan kita sudah melakukan syarat bloat kan ada TEPA-nya Prof. Nah, walaupun demikian, masih banyak juga persoalan-persoalan yang saya hadapi dalam melaksanakan TEFA ini. Hari ini saya sangat senang sekali pengertian TEPA itu terbuka lebar saya sekarang. TEPA, teaching. Oh ternyata nggak teaching saja, harus mendidik. Ya, memutuskan teaching mendidik, teaching ini kita sebenarnya walaupun namanya teaching, tapi konsep kita mendidik juga Pak Prof gitu. Jadi yang saya ambil dari sini adalah satu mindset daripada kawan-kawan guru sebenarnya yang baru saya tingkatkan ini. Harus berjiwa entrepreneur, harus mindsetnya grow. Ini yang mau dilaksanakan. Tantangan yang saya terima itu dia. Gimana dengan kurikulumnya Pak? Bagaimana dengan di Dapodiknya Pak? Bagaimana dengan semuanya? Termasuk dengan saya terjawab tadi Pak Prof. Ternyata GTK belum mengakomodir kita yang pembelajaran blok gitu. Seharusnya memang blok, nggak bisa blok. Jadi apalagi yang TEPA kita ini di sekolah boga Pak Prof. Boga dan juga hotel yang berjalan dengan menurut saya sudah bagus, tapi ternyata masih ada juga kendala. Kami kasih inovasi-inovasi baru, kami bikin sertifikat hanya 4 orang, 1 hari nggak belajar yang lain. Bagaimana mengatasi permasalahan tidak belajar 1 hari atau 2 hari. Memang harus ada standby di hotel itu ataupun di restoran kita itu untuk produk-produk internal sekolah. Seperti produknya yang sebenarnya saya ragu tadi, produknya simple ini ternyata saya benar ya. Saya hanya produk lontong yang saya utama, gimana cara membuat lontong udah. Ternyata itu sudah sesuai dengan konsepnya. Kemarin saya ragu sebenarnya. Dan untuk menghilangkan ragu itu saya suruh guru untuk membuat modul buat lontong gitu. Modul ajar harus ada gitu. Jadi ternyata alhamdulillah ini saya sangat mendapatkan pencerahan. Tapi walaupun demikian, saya terinspirasi tadi. Kita sekarang dapat, alhamdulillah Prof dapat TEPA pengembasan. Walaupun dapat TEPA pengembasan, banyak hal yang harus saya pelajari. Sekarang kami membuat produk Pak, produk baru, new produk. Saya belum berorientasi pada start from the end tadi. Saya tentukan judulnya roti manis. Roti manis ini terinspirasi atau analisisnya karena mitra kita Desultan namanya, dia memproduk roti, berbagai jenis roti manis. Jadi kita simpulkan itu untuk menjadi produk baru kita. Dan baru kemarin kita berikan tester kepada seluruh warga. Apakah produknya bagus, bentuknya, harganya, gitu. Dan itu yang baru kita laksanakan. Ternyata saya lihat dari penjelasan Pak Prof, setelah di proses itu kita evaluasi, apakah dia mau produksi massal, kita harus tester. Tapi ke siswa belum Prof. Besok saya laksanakan tester untuk ke siswanya. Jadi baru nanti kemasan, baru siap di marketing.
Itu mungkin penguatan apakah langkah yang saya berikan ini sudah mengarah lebih apa Pak Prof? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Prof. Terima kasih, tetap semangat luar biasa Bapak. Bapak di Pasaman ya. Pasaman kan Sumatera Barat. Sumatera Barat Prof. Saya Edis Pandria, Sumatera Barat. Oh Salam iya Barat. ya Pak ya. Kan binaan saya BLUD itu kan di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi Ya SMP. Bu siapa itu Bu? Bu Mary. Ya betul bina. Waktu BLUD saya bina di sana. Syukurlah di sana. Iya, izin Prof. Gara-gara itulah kita di Sumatera Barat terbuka pemikirannya untuk membuka belut. Sebelumnya kita terkantung-kantung. Kata Prof Ima, kita harus ke gubernuran. Nah, dari situ kuncinya, Prof. Makasih, Prof. Betul, Sekda ya Bapak ya, saya ikut bahagia sekali. Saya masih punya binaan di Payakumbuh Bapak. Nanti kalau saya ke Payakumbuh, saya ingin berkunjung ke tempat Bapak. Oke, siap, Boleh siap. ya? Ya, boleh, Nanti boleh. kalau berkunjung, nanti saya bisa cerita lebih banyak. Mungkin saya dengan tim berkunjung aja, mampir aja lah. 2 jam, 2 jam, Siap, 3 jam sebelum naik pesawat, kita usahakan mampir dulu. Nanti siap, bisa Prof. ada solusi-solusi tertentu. Yang Siap, pasti lontong sudah the track. siap, Prof. Tinggal lontongnya rasa apa? Iya, iya, iya. Yang paling disukai siswa adalah lontong rasa bayar, Bapak. Rasa bayar. Tahu maksudnya? Eh, nggak Rasa usah, bayar itu orang susah bayar, nggak gratis. gratis. Untuk roti manis, Roti manis. kita bisa belajar ke Roti O yang menggunakan kopi. Untuk Hmm, Palembang, SMK Muhammadiyah Palembang, mana dia juga produk kopi, ya semua rotinya kita arahkan meniru Roti O. Atau hmm. Bapak, saya sebenarnya ada pengen roti daging yang ada rasa rendangnya. Maka lihat keinginan pasar. Tetapi juga pasar bisa kita ciptakan. Mudah-mudahan kami berkunjung nanti bisa memberi saran secara terbuka. Saya datang nanti dengan gratis. Siap, siap, Prof. Pokoknya silaturahmi saja. Siap, Terima Prof. kasih, tetap semangat. Ada yang lain? Ini Pak Ima ada di kolom chat itu dari Risnawati Tolong Anwar. bacakan. Nggih. Izin bertanya, terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik. Saya mewakili program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baru akan memulai menyusun program PMP atau TEVA. Menurut Bapak, model PMP apa yang bisa kami tawarkan kepada siswa SMK sesuai dengan program studi kami? Nah, sehingga bisa menghasilkan produk maupun jasa yang dapat meningkatkan kompetensi siswa binaan kami seperti itu, Pak. Jadi prodinya adalah keselamatan dan kesehatan kerja, Bapak. Wah, luar biasa. Ini saya baru dengar saya ini ada itu ya. Wah, hebat sekali. Itu di mana? Di daerah mana? Monggo Mbak Risnawati, ada langsung Ayo aja. Mbak Risna keluar dong. Prof. Mbak Risna. Kami dari Makassar. Ya, kami dari saya dari Makassar. Mewakili kampus Politeknik Indonesia. Kurang jelas di daerah mana itu? Iya. Makassar, Prof. Makassar. Makassar. Oke, Oh, wah, jauh ya. saya sering Makassar. sekali ke Makassar. Tahu begini saya berkunjung. Di Makassar sudah banyak ahlinya sebenarnya. Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Kebetulan saya ikut membidani lahirnya S2, S3, terapan K3 di UGM. Membidani beberapa S1 di perguruan tinggi terkait dengan K3. Produk K3 banyak sekali. Apalagi jika dikaitkan dengan mekatronika. Dikaitkan dengan automation. Dikaitkan dengan sensor transducer. Dikaitkan dengan 4.0. Dikaitkan dengan IoT. Wah, produk K3 banyak sekali. Banyak sekali. Tolong nanti catat WA saya kirimkan naskah-naskah yang relevan. Biar langsung dibaca. Gitu ya. WA saya nanti minta ke panitia.
Nanti saya masukkan di grup saya yang psikologi K3. Di sana banyak sekali naskah-naskah. Kalau tentang pengembangan teaching factory K3, pertama, mahasiswa harus bisa melayani promosi K3. Artinya leading. Leading itu promotion, preventif. Itu. Yang kedua, untuk mencegah preventif, mahasiswa bisa membuat produk terkait pencegahan K3. Minimum, paling simple, murah, kreatif adalah poster promotion. Itu minimum. Kedua, membuat semacam kartun, semacam film untuk promotion. Yang ketiga yang berteknologi, misalnya menggunakan sensor panas, menggunakan sensor visio, menggunakan sensor kebisingan. Wah, itu semua kalau mengukur kebisingan sudah ada di HP Android. Sebagian alat-alat sensor K3 ada di Android. Tinggal mahasiswa memanfaatkan dengan baik. Gitu. Jadi untuk menerapkan teaching factory, PMP, cari yang senang, yang mudah, yang produktif, yang praktis. Dulu. Baru kemudian cari yang sederhana, murah, dan kreatif. Tetap semangat Kak Risna, tolong catat minta nomor HP saya di Pak Andi nanti ya. Ya, Iya. Prof. Jadi kalau saya mampir di Makassar, biasanya Makassar itu saya mampir. Kemarin ke Ambon, ke Timika, ke Sorong, ya pasti nginep di Makassar sehari. Saya biasa mampir ke SMK di Makassar. Saya akan datang silaturahmi gratis, tidak boleh memberi honor. Terima Alhamdulillah, kasih, tetap semangat. terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Risnawati. Ada pertanyaan lagi di kolom komentar, di kolom chat. Ini dari Dwi Kadira. Izin bertanya, Prof. Hal yang paling pertama untuk memulai TEVA, karena melihat siswa itu pola pikirnya adalah langsung bekerja, kira-kira untuk memotivasi murid saya tentang entrepreneur seperti apa nih? Itu. Mungkin di sini pikiran siswa itu bekerja sebagai karyawan mungkin ya. Lalu bagaimana memotivasi untuk entrepreneurnya seperti itu? Oke, terima kasih. Sederhana sekali memulainya. Ini sederhana sekali. Artinya, Ibu Bapak silahkan membuka atau tak kirimkan nanti tentang design thinking. Di design thinking itu intinya adalah, awalnya adalah empati. Empati itu memahami permintaan pasar, memahami kebutuhan pasar. Contoh, kenapa muncul aplikasi Gojek, aplikasi Grab, aplikasi itu? Karena ibu-ibu saat mencari ojek sulit, saat mau belanja sulit. Sudah dapat ojek mahal dan tidak ada standar harga. Maka dimulai dengan problem based learning. Jadi kompetensi pertama, keterampilan pertama yang diajarkan ke siswa kita adalah mencari problem, empati, kemudian mencari solusi. Itu yang pertama. Nah, mohon izin, dari ibu bidang keahliannya apa ya? Atau konsentrasi keahliannya apa ya? Teknik instalasi tenaga listrik. Wow, bagus sekali. Maka anak-anak semuanya pasti ada instalasi listrik. Semuanya butuh listrik. Mudah sekali. Mulainya mudah sekali. Nah, lihat tetanggamu. Dia butuh masang lampu enggak? Butuh masang stop kontak enggak? Butuh apalagi? Instalasinya bagaimana? Itu saja, mulai dari situ aja. Nah, lihat di rumahmu. Lihat tetanggamu. Oke? Dia butuh
tentang AC juga kalau ada AC, atau tentang lampu jalan boleh, atau tentang wah banyak sekali lampu jalan, atau tentang apa lagi ya, lampu untuk hiasan atau lampu untuk spot. Wah itu dari situlah, nah layanilah yang butuh tadi. Tidak punya, tak pinjami bahannya, tak pinjami alatnya. Alatnya ambil dari SMK, bahannya dari SMK. Berarti itu pelayanan. Pelayanan kalau instalasi listrik banyak pelayanan. Bisa juga membuat produk. Misalnya produknya apa? Dia butuh butuh tentang lampu untuk hiasan. Maka buat produk mountingnya, buat produk untuk tempatnya. Misal dari bambu yang digraji-graji. Bambu besar itu lalu dipotong-potong, digraji-graji, tengahnya diberi lampu. Itu sudah bagus sekali mampu memproduk mounting itu. Nah, seperti itu. Ada lagi kemarin botol-botol besar bekas. Botol-botol besar bekas itu dirubah menjadi kap lampu. Wah, banyak sekali. Ada lagi tempurung kelapa bisa dirubah menjadi kap lampu. Nah, itulah menariknya di situ. Jadi pelayanan dilengkapi dengan produk. Tapi ingat, anaknya merasa mudah dulu, merasa senang dulu, mudah dulu, dan praktis saja. Baru masuk ke produktif. Kemudian SMK yang simpel-simpel, yang modalnya murah, jualnya juga murah saja, dan kreatif. Yang penting anaknya kompeten. Kemudian setelah dia melakukan 100 kali, nah pasti akan datang uangnya. Terima kasih, tetap semangat. Mari anak-anak diajak duduk melingkar, berpikir tentang problem based learning. Ya, ini luar biasa sekali. Ini juga pertanyaan semakin banyak, Prof. Wah, menyenangkan Nah, ini sekali. ada usul dari salah satu Bapak Joko Wardoyo dari SMK Piri. Mas usul saran sering-sering diadakan seminar yang semacam ini kami butuh banget, seperti itu dari SMK Piri, Yogyakarta. Oke, kami juga nanti Pak Andi, Bu Nurning banyak sekali narasumber dari berbagai bidang dan berbagai masalah. Tidak harus kelistrikan, bisa juga robotik, bisa juga, wah kami punya banyak narasumber terkait dengan industri yang mengembangkan, memperkuat SMK. Silakan Pak Andi, apalagi yang perlu Ye, ini ada pertanyaan dari Rohis SMK 1 Wonosari. Wah, itu senior saya, itu Pak Rois, itu senior saya di Wonosari. Saya sering dimakan, ditraktir makan di SMK-nya. Nuwun Izin Mas. bertanya. Mau bertanya langsung Bapak atau saya bacakan? Ini Mas Isa. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Isa. Mas Isa, ini yang kelompok kami itu loh Mas Isa, yang SMK kelompok Bismen kan itu ya. Oh iya, ya bisa. Ini tidak hanya sekolah kami kayak Mas Isa, teman-teman kami yang di DIY kalau kami saling sharing itu ya juga mengalami hal serupa ketika kami ada apa nggih kebuntuan ketika kita mau akses bantuan-bantuan juga di direktorat kan gitu ya. Itu kan kelompok Bismen itu kan kayaknya udah tidak dipandang sebelah mata kan gitu ya. Nah, ini terutama Mas Isa, bagaimana kita mengembangkan teaching factory di kelompok Bismen. Apalagi tadi ada PMP itu ya, pendidikan Model model pabrik. pabrik kan itu ya. Nah, kesulitan kami yang di kelompok Bismen itu apalagi di
konsentrasi keahlian manajemen perkantoran, akuntansi, meskipun kami juga sudah berupaya, Mas, di manajemen perkantoran ketika kami misalkan mulai membuka jasa fotokopi, kemudian penjilitan, kemudian praktek cetak printer kan gitu ya, tugas-tugas siswa dan tugas Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian yang akuntansi, meskipun kami juga sudah kerjasama dengan BPD, DIY dengan membuka agen laku pandai. Tapi untuk tadi yang tujuan yang kedua, Mas Isa, kalau tadi tujuan Teva kan untuk salah satunya kan mendapatkan keuntungan Income kan gitu ya. generator. Ini ya, itu kan kayaknya sulit dikonsentrasi keahlian itu. Matur nuwun Mas Isa, sehat selalu. Terima Assalamualaikum. kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok bismen akuntansi manajemen sementara dinilai tidak ada perkembangan. Seharusnya menunjukkan peningkatan kemampuan. Kenapa tidak bisa berkembang? Karena harus menerapkan otomasi dan IoT. Untuk itu, inti dari kompetensi bismen yang manajemen adalah IoT. Jadi anak terampil membuat sistem informasi manajemen. Akuntansi, sistem informasi akuntansi. Marketing, digital marketing. Startup, marketplace. Itu. Kalau tidak itu, hilang. Maka tidak bisa simpel lagi. Untuk tidak bisa simpel lagi. Kenapa tidak bisa simpel? Karena permintaan pelanggan sudah jauh di atas dengan adanya komputerisasi ini. Karena itu Pak Andi ahlinya itu nanti. Ahlinya. Jadi pelanggan siswa diminta datang untuk ke salah satu UMKM. Di UMKM Bapak butuh aplikasi akuntansi? Enggak. Butuh. Bisakah saya buatkan aplikasi akuntansi menggunakan Android yang buku sederhana saja? Itu sudah produk, sudah output. Andai kata semua berpikirnya seperti ini, maka saya juga akan mengusulkan ke lembaga-lembaga terkait untuk mengadakan hibah khusus pengembangan ini. Kemarin data usul saya sudah berhasil dengan pelatihan digital marketing berhasil. Tapi ya tidak diangkat lagi, tidak ditarik lagi. Terutama membuat padahal sistem informasi manajemen itu luas sekali. Bisa berbagai hal. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia, sistem informasi manajemen sarpras, sistem informasi manajemen keuangan, sistem informasi, wah banyak sekali. Itulah yang belum tune in di para guru-guru bismen. Sistem informasi manajemen marketing. Itu Pak. Itu Pak. Kalau yang simpel-simpel sudah tepat Bapak. Ada fotokopi, ada pelayanan sederhana, bahkan sampai membuatkan. Jadi apa yang di DKV harus diambil alih oleh bismen. DKV misalnya desain drop, desain background, desain konten marketing, desain ini souvenir, desain buku, desain map, wah itu semua diambil dengan DKV. Ya, salah satu dosa saya dulu itu membantu memecah-mecah keahlian menjadi 146. Ternyata dosa. Melihat perkembangan kebutuhan pasar sekarang tidak bisa. Maka kalau orang mesin harus bisa ngelas, orang listrik harus bisa ngelas. Kenapa dipisah-pisah lah itu dosa saya. Salah satu dosa saya dan teman-teman di zaman Pak Mustafil ini. Nah, seharusnya gimana sekarang? Ya DKV.
semua kompetensi DKV jadi kompetensi BISMEN. Semua kompetensi LAS jadi kompetensi anak listrik, anak mesin. Bahkan anak bangunan harus bisa ngelas seperti itu misalnya. Itu Pak Rois, saya nanti kan masih punya job di Wonosari, tak mampir lagi. Ya, Kita diskusi lagi lebih fokus yang tidak lagi SMKPK unggulan tapi yang belum kuat kita perkuat. Jangan, saya akan datang hari Jumat, saya bisa makan siang. Siap. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin Pak Andik beri komentar keluhan juga. Monggo Pak Saman. Silahkan. Kita sama Pak Rohis, ada BISMEN juga di sini. Perkantoran sama layanan perbankan. Menindaklanjuti, saya sudah mengambil sikap Pak Prof tentang yang BISMEN perkantoran ini. Dari PPDB saya sudah batasi, harus yang peminatnya ada 4 rombel, saya batasi menjadi 2 rombel. Dan membuka konsentrasi baru Prof, manajemen logistik. Karena saya lihat yang sekarang ini ada bagian manajemen logistik saya lihat. Saya lihat ini sangat bagus juga logistik Jadi saya sekarang ini sudah banyak bekerja sama dengan JNT, JNE dan delivery untuk logistik itu, Prof. Namun demikian juga saya lihat belum ada untuk di Takola atau bantuan 2 tahun terakhir ini untuk pengembangan atau optimasi daripada logistik ini. Mungkin salah satunya ini, Prof. Saya satu-satunya baru di Sumatera Barat yang mengembangkan manajemen logistik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, tetap semangat Pak. Betul itu Pak Rois, manajemen logistik. Jadi nanti BISMEN tetap BISMEN, tapi penguasaannya manajemen. Manajemen apa? Manajemen logistik. Jadi anak-anak dan guru datang ke kantor, dia bisa langsung menjadi one stop shopping. Di kantor ada apa? Logistik. Ada apa? Supply chain. Ada apa? Manajemen office ruang. Penataan ruang. Ada apa lagi? Akuntansi. Ada apa lagi? Marketing. Ada apa lagi? Layout, layout perkantoran. Ada apa lagi? Layout ruang tamu. Ada apa lagi? Ruang sidang. Ada apa lagi? Nah itulah. Jadi silakan buat mind mapping dulu selengkap mungkin. Lengkap mungkin. Nah situlah kompetensinya. Jadi nanti lulusan kita akan dicari. Begitu lulusan kita akan Bapak jangan lupa diunggah di web ya. Supaya nanti saya bisa merujuk, Pak, itu web itu BISMEN bagus. Tolong disisihkan untuk satu skema bantuan. Gitu ya. Kalau tidak ada di web kami tidak punya bukti. Apalagi sekarang saya lagi dapat tugas Bappenas untuk merancang hibah tahun depan. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih. Sungguh luar biasa diskusi kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan lagi, Prof, bahwa dari Mila Yustiana, SMK 3 Magelang, SMKN 3 Magelang. Izin bertanya, Prof, apakah ada petunjuk bagaimana memperoleh NIB pada produk-produk unggulan Teva? Saya kurang tahu ya, ini NIB nomor induk berusaha atau seperti apa nanti misalnya. Kami membutuhkan produk kami bisa diekspansi ke daerah atau luar negeri. Mengingat sekolah saya adalah SMK negeri. Monggo, Prof. Terima kasih. Sudah BLUD kan? SMA Negeri 3 Magelang? Ya, SMK 3. Kalau sudah, oke. Diurus membuat semacam lembaga. Jadi dari unit produksi, itu membuat semacam lembaga berbadan hukum. Lembaga berbadan hukum tersendiri, tetapi masih menginduk SMK. Di Mikael, karena sekolah swasta lebih merdeka, di Mikael itu jualannya sudah sampai ke luar negeri. Di Mikael. Kalau MM 2100 sudah sampai ke Jepang, karena memang mitranya ada banyak dari Jepang. MM 2100 kan pusat industri yang pemiliknya Jepang semua. Kalau yang saya lihat di SMK Negeri 3, memang binaan kami dulu
Saya melihat banyak sekali produk yang bisa dijual luar negeri. Itu saya kurang menguasai tentang ekspor, impor. Akan saya carikan solusinya. Kalau hanya membuat lembaga berbadan hukum, banyak sekali info-infonya pedomannya. Nanti kan Ibu kan bidang keahliannya kan tata busana, tata boga ya, dan pariwisata ya. Betul, Nanti betul, anu Prof. aja, ya nanti menghubungi Pak Nurfit saja, Oh, Pak Pak Nur Nurfitriana. Fitriana. Ya kan Oh, Pak Nurfitriana sudah membuatkan beberapa lembaga. Cuman kaitannya dengan BLUD ini yang baru saya pelajari. Seharusnya bisa, seharusnya bisa. Tapi persyaratan menjual ke luar negeri ini, itulah yang kelihatannya pakai lembaga. Kalau pakai SMK bisa enggak? Coba saja dulu nekat. Nekat saja dulu marketing dengan marketplace. Nanti iya. pertanggungjawabannya dengan BLUD. Terima kasih, tetap semangat. Baik, Mohon baik. maaf saya Terima kurang kasih. menguasai sekali. Pak Nurfit yang menguasai. Terima kasih, Prof. Bagaimana waktunya masih ada Prof untuk berdiskusi? Masih ada banyak pertanyaan ini. Oke, kita lanjutkan. Ini ada dari alumni kita, Mas Destian Ariwibowo. Itu selamat pagi Pak Ima. Itu izin bertanya. Pengalaman saya jadi pengurus di unit produksi SMK swasta. Sewaktu awal merintis dari kepala sekolah sampai ketua yayasan sangat support. Tetapi setelah UP itu sudah menghasilkan produk dan rutin mendapatkan orderan, tiba-tiba ada isu mempekerjakan anak di bawah umur, sehingga UP secara perlahan di stop, dan semua itu berawal dari orang tua murid yang tidak berkenan karena anaknya dilibatkan pada proses produksi. Mohon masukan menghadapi isu-isu seperti ini. Oke, terima kasih sekali. Harus dibedakan. Unit produksi harus dibedakan dengan teaching factory. Dibedakan dengan pendidikan model pabrik. Saya ambil kasus. Ambil kasus di Mikael. Mikael dari produk, dari industri, dia mendapat pesanan, misalnya saja pesanan bed atau tempat tidur rumah sakit. Komponen-komponen tempat tidur rumah sakit itu dia jabarkan, dideskripsikan. Mana yang bisa digunakan untuk teaching factory, mana bisa digunakan untuk pembelajaran. Begitu. Lalu kemudian sebagian yang bagian besar dikerjakan oleh siswa, skrup, plat siswa. Terakhir, saat merangkai menjadi tempat tidur, itu urusan unit produksi yang lebih profesional. Teaching factory. Itu di Mikael. Walaupun untuk siswa-siswa yang senior, yang sudah mendekati lulus, yang sudah lulus itu, nanti bisa tanya Pak Fendi dan Bapak-Bapak yang dari Mikael. Dilibatkan lebih banyak lagi. Pelibatannya bukan sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai pembelajar. Kita ambil kasus di Subang. SM Negeri Subang itu punya pabrik di dalam sekolah. Dan pernah punya diterpa isu tentang pemanfaatan tenaga kerja di bawah umur. Pabrik. Betul-betul pabrik di SMK Negeri Subang itu model pabrik. Anaknya berdiri semua, kerja betul semua. Di Mikael juga begitu, kerja semua. Lalu kemudian, yaitu harus kuat unsur teaching-nya, kuat unsur training-nya, kuat unsur mentoring, coaching, counseling-nya. Jadi menguatkan unsur diklatnya. Tetapi diklatnya harus memiliki produk yang berkualitas atau berkualitas assurance dengan kontrol kualitas yang ketat. Hanya itu saja membedakannya itu. Maka pandai-pandai menjawab LSM, pandai-pandai memainkan waktu sistem blok. Kalau anak bisa menggoreng pisang 1 kali, itu disebut bisa menggoreng pisang 1 kali. Kalau anak sudah menggoreng 100 kali, maka dia sangat terampil menggoreng pisang 100 kali. Itulah kesempatannya menggoreng pisang 100 kali. Di mana?
kita akomodasikan dalam PMP, pendidikan model pabrik. Itu. Jadi kemasannya ini betul kemasan pendidikan, bukan kemasan produk. Beberapa SMK seperti SMK di Tuban kejebak. SMK Negeri MM 2000, SMK MM 2100 swasta, dia memiliki pabrik gelas plastik. Ada 1, 2, 3, 4 unit mesinnya. Dan dikelola oleh siswa. Mulai dari siswa yang senior, siswa yang kelas akhir. Itu tidak semua siswa-siswa di bawahnya itu mengerjakan sub-subnya, sub-sub produknya. Tetapi yang siswa yang kelas akhir itu betul-betul mulai dari marketing, sales, manajemen, administration, desain, lalu desain paglas. Ini ada permintaan khusus gitu, customize ini, desainnya khusus. Silahkan berkunjung, melihat langsung. Jadi kalau ditanya, kalau kita dicek, ditanya, atau LSM datang, terutama LSM atau orang tua siswa yang juga berperan LSM, ya silakan, itu betul-betul pendidikan, bukan mempekerjakan. Walaupun ujung dari PMP, pendidikan model pabrik, harus membuat hasil yang berstandar kualitas dan layak jual. Dan yaitu unit produksi hanya bagian kecil dari teaching factory, merupakan bagian terpisah. Coba tak carikan dulu. Tak carikan. Tapi ya itu sementara jawabannya itu dulu. Itu ya Ibu ya, gitu ya Bapak ya. Tetap unit produksi tetap jalan terus. Karena unit produksi nanti akan mendukung teaching factory. Begitu, Mas Ardistian. Carikan. Oke. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, Prof. Silakan. Ini dari Ibu Albertine. Izin bertanya, Bapak, bagaimana mempertahankan TEVA yang sudah berjalan supaya TEVA tersebut tidak stagnan di situ saja? Saat ini sudah kami lakukan observasi kebutuhan pasar dan kebutuhan masyarakat, tapi pada nyatanya masih banyak kendala, salah satunya saingan pasar yang cukup banyak karena harga jual di pasaran lebih murah daripada TEVA di tempat kami. Padahal hasil produk kami lebih premium daripada di pasaran. Terima kasih. Oke, betul sekali. Artinya apa? Keuntungan pertama teaching factory PMP, pendidikan model pabrik, bukan uang. Tapi keuntungan pertamanya adalah kompetensi. Itu namanya. Jadi keuntungan pertamanya kompetensi. Maka harganya harus berani bersaing. Listrik sudah ditanggung. Air ditanggung. Tenaga kerja lebih murah. Itulah rata-rata kejebak keinginan mendapatkan uang banyak. Keinginan uang banyak, gunakanlah unit produksi. Di unit produksi ini betul-betul profesional jualan luar jualan. Tapi ingat, unit produksi terpisah dengan teaching factory. Terpisah. Karena unit produksi salah satu roda penggerak teaching factory. Kalau di sekolah negeri harus ada PLUD yang digerakkan. Kalau swasta ya cukup manajemen keuangan. Manajemen keuangannya masing-masing sekolah swasta. Ini. Di unit produksi inilah yang mencari uang, yang mencari pasar. Teaching factory atau PMP mengambil sub dari unit produksi. Begitu. Maka pertanyaan Bapak yang tadi, unit produksi jangan dimatikan. Jalan terus, lakukan terus. Karena unit produksi menjadi penggerak teaching factory. Begitu juga yang sudah punya teaching factory, ingat harus dipisah teaching factory dan unit produksi.
Maka unit produksi ibu, bapak, yang dikaitkan dengan teaching factory, keuntungan utamanya adalah kompetensi, kesempatan praktek nyata, tempat praktek nyata. Keuntungan keuangannya bisa ditekan. Jadi bisa bersaing dengan luar. Bahkan habis orang luar nanti pesaing itu akan mengambil SMK Bapak. Nah, dianggap menguntungkan. Kalau dihitung-hitungan seperti pabrik beneran, ya nanti bisa kena juga. Misalnya dihitung harga jual dengan listrik, dengan sewa alat, dengan sewa ruang. Waduh, harga pabrik beneran. Kualitasnya dipertanyakan. Tapi itu tidak usah, itu di bagian dari TEVA saja. Di backup dari dana TEVA. Di keuntungan TEVA, keuntungan PMP, itu adalah kompetensi. Dan jika ada uang, itu di unit produksi dipisah, itu akan membantu backup teaching factory. Misal untuk pembelian bahan, untuk supply chain, misal itu. Terima kasih, tetap semangat. Kita lanjutkan dari Bapak Gatot Barono. Kami dari SMK Muhammadiyah 1 Lamongan, Oh, kendaraan ringan otomotif itu. bagus sekali. Usul barangkali diadakan agenda pendampingan untuk SMK yang membutuhkan karena baru tahun ini akan mengembangkan TEVA, jasa sporing dan balancing serta AC. Tentu ingin memahami betul strategi tentang TEVA tersebut. Monggo Bapak bisa dikomentari. Terima kasih Bapak. Kalau kendaraan ringan dan mobil dan sepeda motor, pada umumnya orang bilang pelayanan. Pelayanan gitu ya. Oke, pelayanan. Pelayanan repair maintenance, pelayanan balancing, pelayanan apalagi, perbaikan perawatan, silahkan. Itu TEVA paling mudah, paling sederhana. Ada lagi enggak? Ada. Bapak kan punya mobil SMK. Punya enggak mobil SMK Bapak? SMK punya mobil enggak? Monggo Pak Barono bisa open mic. Haha, udah enggak apa-apa. Oh iya, enggak ada. Misalnya, Bapak lalu membuat marketing online. Begitu saya di Lamongan, masuk ke Lamongan, ban saya meletus, ban saya pecah atau bocor. Saya buka HP, di Google Map, saya mencari tukang tambal ban online. Kalau itu bisa muncul SMK Bapak, nah itu baru hebat. Itu juga murah sederhana. Nanti Bapak akan datang ke tempat saya, di mana saya ban saya butuh perbaikan. Seperti itu. Bisa menggunakan, bisa yang paling pasti yang menggunakan IoT. Jadi, tahap lebih lanjutnya, Bapak menggunakan pelayanan online dan jemput bola. Oh, Bapak bannya pecah ya, Pak ya. Bapak bisa tidak datang ke bengkel saya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa kirim derek lebih mahal lagi? Ya, pola pikirnya demikian. Gitu Pak ya. Dan bisa tidak berproduksi? Bisa. Otomotif bisa produksi. Produksi apa? Produksi tentang hiasan dashboard. Produksi tentang video cam untuk mobil. Produksi tentang aksesoris mobil. Produksi jok. Produksi, wah banyak sekali produksi. Jadi pelayanan sebaiknya dilengkapi produksi. Produksi sabun untuk wiper. Produksi sabun untuk cuci. Produksi pewangi ruang yang alami. Banyak sekali. Teaching Factory di simple, mudah, kreatif. Senang, murah. Oh ya, simple, murah, kreatif. Senang, mudah, dan produktif, praktis. Begitu ya Pak ya. Banyak sekali. Sepeda motor juga sama. Sepeda motor, Pak saya mau mengganti oli. Ya datang aja ke tempat kami, itu sudah kuno. Pak saya mau ganti oli. Oke, saya datang
tunggu 10 menit. Maka harus membawa penguras oli. Membawa oli. Bapak bisa memproduksi mesin tambal ban, memproduksi mesin penguras oli, memproduksi mesin apalagi. Ya gitu. Jemput bola zamannya sekarang. Terima kasih, tetap semangat. Kita lanjutkan, Bapak. Prof. Selanjutnya dari Yulia Vindayani. Izin bertanya, Bapak. Saya merupakan mahasiswa pendidikan fisika yang sedang melakukan penelitian di SMK. Penelitian saya terkait dengan pengembangan LKPD, Teaching Factory terintegrasi STEM, untuk materi ajar instalasi tenaga surya untuk meningkatkan kesiapan kewirausahaan peserta didik. Dalam hal ini, produk yang saya buat berupa lampu emergensi tenaga surya yang mempunyai waktu pemakaian yang berbeda-beda. Pertanyaan saya, produk yang saya buat apa harus sampai kepada pengemasan produk yang berbeda-beda untuk meningkatkan kesiapan kewirausahaan atau cukup dengan keunggulan dari produknya saja? Itu Prof. Terkait. Terima kasih tentang STEM Teva, Pak Andi Asmara itu ahlinya STEM. Jadi kalau tentang produk harus sampai ke konten marketing. Harus sampai ke channel marketing. Kalau channel marketing dan konten berarti harus membuat kemasan yang indah. Harus. Kenapa? Rata-rata sudah menonjolkan produk. Begitu datang kirimannya dibungkus kaos dalam bekas. Aduh, tidak akan beli lagi. Tetapi ternyata kemasannya indah, menyenangkan, kreatif. Wah, sudah, pasti akan beli lagi. Gitu ya. Jalan terus bagus sekali itu. Harus itu produk, apalagi lampu terkait dengan itu. Banyak digunakan, terutama daerah-daerah pedalaman. Saya habis berkunjung ke Kalimantan, naik kapal 12 jam, kapal klotok. Kalau naik kendaraan darat malah lebih lama lagi. Ternyata di sepanjang sungai itu, rumah-rumah sudah menggunakan solar cell. Tidak ada jaringan PLN menggunakan solar cell. Wah, itu tentu saja butuh semua. Daerah-daerah kelapa sawit di pedalaman-pedalaman banyak yang butuh. Nah, itulah problem based learning. Dan produknya nanti pasti laku keras. Hanya dipertimbangkan persaingan. Jangan lupa hak paten. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih. Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, kami masih ada waktu sampai pukul 11. Silahkan bisa di kolom chat atau open mic, silahkan. Sambil menunggu ini pertanyaan, Pak Ima, Prof. Ima, saya ada sedikit pertanyaan terkait dengan Teva itu. Jadi mungkin orientasi Bapak Ibu semua mungkin yang saya juga orientasikan itu Teva itu kan tadi jelaskan tidak harus menguntungkan ataupun bisa menguntungkan seperti itu atau dia ada koinnya. Nah, apakah ada syarat minimal gitu bisa dikatakan keuntungan yang diperoleh terkait itu dikatakan Teva apa belum seperti itu. Misalnya kalau misalnya hanya baru jasa saja tapi tidak menguntungkan, apakah juga sudah bisa dikatakan Teva, Pak? Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Keuntungan dari income generating harus ada. Meski dimulai dari sedikit dulu. Meski dimulai dari rendah dulu. Karena harus bersaing dengan yang lain. Kalau kita hitung tentang supply chain, hitung tentang modal dan penjualan, maka untuk teaching factory, sebagian proses produksi sudah di backup oleh pendidikan. Listrik sudah di backup. Modal mesin sudah di backup. Modal sarpras sebagian di backup. Tenaga sudah di backup. Nah, kenapa harus jual mahal? Jualah yang tidak berani bersaing. Kalau sudah betul-betul dapat nama, naik lagi, baru keuntungan besar. Bisa dilihat di mana? Ya, kalau swasta masih merdeka. Kalau negeri, nah itu. Ada sebaiknya keuntungannya kompetensi. Dan semua ada di BLUD.
Sebagai contoh, Mikael Admi sudah memproduksi CNC sendiri dijual. Sudah memproduksi printer 3D. Dan printer 3D itu adalah TEVA-nya fisika. Mata pelajaran, bukan fisika, bukan TEVA-nya mesin, manufacturer, admin, tapi mata pelajaran fisika, Pak Tri. Dan juga sekarang dia berjualan mesin pembuat kopi. Padahal manufacturer, membuat mesin, siapa salah? Apalagi rekan-rekan yang SMK BLUD jurusan otomotif bikin kafe boleh. Kenapa? Yang sambil nanti logikanya sambil datang repair maintenance makan di kafe. Termasuk jika Bapak Ibu membuat otomotif, membuat mobil ambulan perawatan lapangan, maka di mobil itu sudah tersedia kafe, makanan, gorengan. Saya punya pengalaman di pedalaman Jember, antara Jember dan Banyuwangi, di daerah hutan-hutan. Di sana, mobil saya tumpangi, macet. Saya buka, ada bengkel online, tapi bukan milik SMK. Pegawainya alumni SMK dan tukang biasa. Tetapi dia datang membawa kopi, membawa gorengan, membawa wajan, membawa ketela, membawa pisang, dan saya menunggu mobil diperbaiki sambil makan minum kopi malam-malam di tengah hutan. Saya tanya, ada mie instan enggak? Ada, Pak. Saya buatkan. Nah, seperti itulah Teaching Factory. Melayani tidak harus, yang utama kompetensi, dan yang kedua hal-hal yang mendukung kompetensi. SMK Negeri BLUD membuat edutel boleh, meskipun bukan jurusan perhotelan, boleh. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih Prof. Imah atas jawabannya. Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, sepertinya sudah banyak sekali yang kita diskusikan hari ini. Kita mungkin di lain kesempatan waktu kita juga akan membahas topik-topik lain, topik-topik yang menarik terkait dengan Teaching Factory ataupun yang berkaitan dengan keunggulan SMK, Bapak Ibu semua. Berhubung waktunya sudah mendekati pukul 11, terima kasih kepada narasumber pada pagi hari ini, Bapak Ki Ismara Kusmatatwa yang telah memberikan materi terkait dengan Teaching Factory. Kami saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu semua, marilah kita acara webinar pada pagi hari ini kita akhiri, kita tutup. Jika saya banyak kekurangan dan kesalahan dalam memandu dalam webinar pada pagi hari ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, sampai ketemu di webinar berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Imah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Imah. Terima kasih. Ada yang jual. Matur nuwun Prof. Imah.